Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati komisi dari tim pembimbing saya, Ayahanda Prof. Dr. Khalid Imran Musa, MSI, beserta Ayahanda Prof. Dr. Anwar Ramli, SE, MSI. Yang kami hormati komisi dari tim penguji, Ayahanda Prof. Dr. Romansyah Sabahudin, SE, MSI, beserta Ayahanda Prof. Dr. Darman Manda, MHUM, yang juga selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan juga yang kami hormati Ayahanda Dr. Sulaiman Samad, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu walau melalui virtual. Baik, untuk itu perkenankanlah saya atas nama Andi Nur Hasana akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Bab 1, pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya, yang pertama yaitu siswa lebih dominan dalam mempelajari mata pelajaran kewirausahaan. Dalam artian, siswa saat ini sering mempelajari teori-teori terkait kewirausahaan. Begitu banyak pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini, terutama di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Namun, belum mencerminkan perilaku dan tindakan dalam berwirausaha. Yang kedua, masih rendahnya motivasi siswa dalam berwirausaha. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh pengetahuan dan motivasi secara parsial terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Yang kedua, apakah ada pengaruh dan motivasi secara simultan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Dan yang ketiga, variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Adapun tujuan penelitian terdiri atas 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi secara parsial terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi secara simultan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Manfaat penelitian yang terdiri atas 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia pendidikan akan pentingnya sebuah pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha, dan juga sebagai bahan pembanding penelitian di masa mendatang. Sedangkan manfaat praktis yaitu diharapkan memberikan pemahaman akan pentingnya sebuah pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari sebuah proses pendidikan yang akan mendapatkan pengalaman yang nantinya akan memberikan suatu tingkat pengetahuan dan kemampuan tertentu.
Sedangkan dengan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sedangkan dengan perilaku berwirausaha adalah perilaku yang membuat seseorang untuk menentukan langkah dan perbuatan yang akan dilakukan. Kerangka pikir. Dapat dilihat bahwa variabel bebas yakni pengetahuan kewirausahaan atau X1 yang terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, menganalisa peluang usaha. Yang ketiga, menganalisa aspek-aspek usaha. Yang keempat, menyusun kelayakan usaha. Sementara untuk variabel bebas yang kedua, X2, motivasi berwirausaha, juga terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, laba. 2, kebebasan. 3, impian personal. 4, kemandirian. Jadi, apakah kedua variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat, yaitu perilaku berwirausaha atau variabel Y, yang terdiri atas 10 indikator, yakni kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajiban dan keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hipotesis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hipotesis yakni dugaan sementara akan penelitian yang akan kita laksanakan. Berdasarkan rumusan masalah juga terdiri atas 3 rumusan masalah, begitupun dengan hipotesis dirumuskan menjadi 3 hipotesis. Yang pertama, diduga bahwa variabel pengetahuan dan motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Yang kedua, diduga bahwa variabel pengetahuan dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Dan yang ketiga, diduga bahwa variabel pengetahuan secara dominan berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun tempat dan waktu penelitian, tempat dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar, tepatnya di Jalan Andi Mangerangi, nomor 38 Bongaya, Kecamatan Tamalate. Dan batas waktu penelitian selama 1 bulan. Adapun variabel dan desain penelitian, variabel terdiri atas 3, yakni variabel pengetahuan X1, variabel motivasi X2, dan variabel Y, yakni perilaku berwirausaha. Dan desain penelitian dapat kita lihat pada slide berikut. Populasi dan sampel. Populasi yang terdiri atas 302 siswa, yang kemudian ditarik sebuah sampel 75 sampel yang menggunakan sampel proportional random sampling. Selanjutnya, ya, kita lihat bahwa desain penelitian
Sebagaimana kita ketahui bahwa variabel bebas X1, X2, pengetahuan dan motivasi apakah nantinya mempengaruhi variabel terikat yakni variabel Y. Populasi dan sampel. Populasi terdiri atas 302 siswa yang terdiri atas tingkatan kelas 10, 11, 12. Ya. Sampel dapat dilihat 75 sampel. Kemudian definisi operasional variabel. Dari atas pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan terjadi dalam diri manusia serta diperoleh atas pencapaian manusia sendiri. Pengetahuan didapatkan dalam proses pendidikan atau pengajaran maupun dengan pengalaman untuk mewujudkan siswa tersebut mempunyai moral, sikap, dan keterampilan berwirausaha. Sedangkan dengan motivasi merupakan dorongan untuk mencapai sukses dalam berkompetisi dengan standar sendiri, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan cita-cita. Sebab tinggi rendahnya motivasi siswa ditentukan oleh faktor dan kondisi tertentu. Sedangkan dengan perilaku berwirausaha merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi, membicarakan tentang aspek mental dan respon fisik yang ada dalam jiwa seorang siswa atau individu untuk bereaksi terhadap lingkungan fisiknya. Dengan adanya perilaku, maka akan membuat siswa untuk menentukan langkah dan perbuatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa uji validitas dapat diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur apa yang mestinya diukur. Nah, di sini yang saya ukur yakni kuesioner saya, dan dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner saya yang setelah saya share ke siswa itu bisa dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yang mana R tabel senilai 0,235. Untuk degree of freedom DF, N atau jumlah sampel dikurang 2, sehingga besarnya DF yaitu 25 dikurang 2 sama dengan 73 dengan nilai signifikan 5%. Dan dapat diperoleh R tabel 0,235. Adapun hasil uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas yakni untuk melihat konsisten tidaknya suatu data yang telah kita uji melalui SPSS 21. Dapat dilihat pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa ketiga variabel dapat dikatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60. Uji prasyarat.
Pertama, uji normalitas. Uji normalitas yaitu untuk melihat normal tidaknya suatu data. Jadi dapat dilihat ketika signifikan lebih besar daripada 0,05 itu dapat dikatakan sebagai normal. Data bisa dikatakan sebagai normal. Sedangkan dengan sebaliknya, jika taraf signifikan lebih kecil daripada 0,05 berarti tidak berdistribusi normal. Dan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian saya berdistribusi normal berdasarkan uji SPSS 2021 pada grafik P-plot dan juga dapat dibuktikan dengan Kolmogorov Simov test ya, lebih besar daripada 0,05 berarti data berdistribusi normal. Ya. Yang kedua, multikoliniaritas. Jadi, uji multikoliniaritas yaitu untuk mengukur koefisien korelasi. Jadi, dikatakan multikoliniaritas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar daripada 0,05. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi nilai tolerance value besar 10 atau VIP kecil 10, maka dalam model tidak terdapat problem multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heterokedastitas. Adapun uji heterokedastitas yaitu untuk melihat ada tidaknya gejala heterokedastitas. Jadi, berdasarkan grafik tidak terdapat pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi sudah kita lihat tidak terdapat gambar atau pola tertentu. Dan sebaliknya, jika terdapat pola tertentu seperti bergelombang, melebar, bahkan menyempit, itu terjadi gejala heterokedastitas. Namun telah kita lihat pada hasil penelitian saya tidak terdapat gejala heterokedastitas. Uji hipotesis. Yang pertama, agresi linear berganda. Dapat kita lihat pada tabel menggunakan SPSS 2021 dan juga menggunakan rumus yang menurut Sugiono, yakni Y sama dengan konsta ditambah koefisien korelasi X1 tambah koefisien korelasi X2 tambah standar error. Ya, dapat dilihat bahwa Y sama dengan min 1,382 tambah 0,867 tambah 1,515 tambah 3,436. Selanjutnya, uji T. Uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi antara variabel dependen secara satu per satu, independen secara satu per satu. Dapat dilihat pada tabel bahwasanya hasil dari uji T variabel pengetahuan yakni 2,436 sedangkan motivasi 5,400. Berarti lebih besar daripada T tabel sebesar 1,996.
Selanjutnya, uji F atau uji simultan. Untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel bahwasanya nilai F hitung diperoleh 60,849. Jadi diketahui bahwa nilai F hitung lebih dari F tabel, yaitu sebesar 60,849, lebih besar daripada F tabel 3,15. Dan nilai signifikan sebesar 0,000 kecil 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain pengetahuan X1 dan motivasi X2 secara simultan berpengaruh terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Selanjutnya, koefisien determinasi. Adapun nilai koefisien determinasi dari variabel pengetahuan X1 terhadap Y terhadap perilaku berwirausaha, nilai koefisien korelasi 0,692 sementara R square 0,478. Dan untuk nilai koefisien determinasi variabel motivasi X2 terhadap Y senilai 0,77 dan R square-nya senilai 0,603. Sedangkan dengan nilai koefisien determinasi variabel pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha di SMK Negeri 1 Makassar diperoleh koefisien korelasi 0,795 sementara R square diperoleh 0,632. Ya, baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan terkait hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.